Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Coach Agus Murdianto, SKMM Kes, dan juga penguji Bapak Dr. Bambang Suryono atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi nilai dasar PNS. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Amalia Solihah, peserta Latsar Pemerintah Provinsi Jawa Timur, golongan 3, angkatan 157, penempatan di SMK Negeri 1 Ampel Gading Kabupaten Malang dalam formasi ahli pertama guru bahasa Inggris. Dan judul rancangan aktualisasi yang akan dilakukan di SMK Negeri 1 Ampel Gading yaitu penyusunan modul bahasa Inggris berkode QR sebagai sumber belajar digital bagi siswa. Selain dilatar belakangi oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan juga Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, juga ditambahkan pada kondisi saat ini yang ada di sekolah, yaitu di SMK Negeri 1 Ampel Gading. Aktualisasi ini dilaksanakan dengan melihat kondisi saat ini yang ada di sekolah, bahwa siswa kekurangan sumber belajar, khususnya untuk kegiatan pembelajaran PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas. Pengamatan dan wawancara secara acak juga dilakukan kepada siswa dengan kesimpulan akhir bahwa siswa memang membutuhkan sumber belajar yang mudah digunakan untuk kegiatan pembelajaran online maupun offline. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tentu saja terwujudnya pembelajaran yang berkualitas meskipun dalam masa pandemi dan juga tersedianya sumber belajar yang praktis dan aksesibel bagi siswa. Dari latar belakang tersebut, aktualisasi ini bertujuan khusus untuk menyediakan media ajar sekaligus sumber belajar digital yang mudah diakses oleh setiap siswa sehingga mampu meningkatkan semangat belajar siswa dalam pembelajaran daring maupun luring dan juga sebagai perwujudan pembelajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, yang memenuhi 4 kompetensi berbahasa. Sehingga diharapkan juga melalui kegiatan aktualisasi ini dapat dirasakan manfaatnya baik secara internal maupun eksternal. Untuk manfaat internalnya, 1. Menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan menyediakan fasilitas sumber belajar yang variatif dan interaktif. Kedua, meningkatkan semangat belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Dan terakhir, mewujudkan kondisi PTM terbatas yang efektif dan efisien. Untuk manfaat eksternalnya sendiri yaitu 1. Mendukung tercapainya visi dan misi sekolah, meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan profesi guru. Untuk profil dari SMK Negeri 1 Ampel Gading Malang, sekolah ini berlokasi di Jalan Kelampis Ireng Mbak Roto Tirto Marto Ampel Gading Malang, dengan visi menjadi tempat pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, berakhlak, dan berjiwa wirausaha. Untuk profil lengkap dari SMK Negeri 1 Ampel Gading Malang dapat diakses melalui alamat web www.smkn1ampelgading.sch.id. Dan berikut adalah hasil identifikasi isu dengan metode AKPL. Dari 4 isu yang ditemukan di sekolah, terdapat 3 isu prioritas dengan nilai masing-masing 15, 14, dan 16 seperti yang berwarna merah dalam tabel. Kemudian, 3 isu prioritas tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode USG untuk mendapatkan 1 isu paling urgent, paling serius, dan tingkat berkembangnya paling tinggi untuk diusung dalam kegiatan aktualisasi. Dari tabel tampak bahwa isu pertama yaitu kurangnya sumber belajar yang bervariatif dan interaktif memperoleh total nilai tertinggi yaitu 13. Sehingga rancangan aktualisasi ini berfokus pada isu yang pertama, kurangnya sumber belajar yang bervariatif dan interaktif. Setelah ditetapkan 1 isu prioritas, kemudian dilakukan diskusi dan juga konsultasi dengan mentor, rekan guru, dan juga guru senior terkait gagasan pemecahannya. Dan dari hasil diskusi tersebut didapatkan 3 gagasan pemecahan isu seperti tampak pada tabel,
yaitu 1. Menyusun modul berbasis digital yang praktis dan aksesibel. 2. Meningkatkan layanan perpustakaan digital. 3. Memaksimalkan fungsi Google Classroom. Dari ketiga gagasan pemecahan isu, terdapat 1 gagasan yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu gagasan yang pertama, menyusun modul berbasis digital yang praktis dan aksesibel dengan nilai tertinggi 13. Sehingga fokusnya untuk rancangan aktualisasi ini yaitu penyusunan modul berkode QR sebagai sumber belajar digital bagi siswa. Dari kegiatan aktualisasi ini, ada 13 kegiatan yang ada dalam ruang lingkupnya. Yang pertama dari penggalian ide, konsultasi mentor, coach, diskusi rekan dan juga guru senior, menganalisis KIKD, merancang desain, merancang media evaluasi, pilah dan upload materi, membuat kode QR, menyusun modul, pencetakan, distribusi, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Untuk detail masing-masing kegiatan dijabarkan dalam matriks rancangan kegiatan berikut. Yang pertama, kegiatannya mengidentifikasi isu dan melakukan penggalian ide terhadap kondisi sekolah. Tahapan kegiatannya ada 1. Melakukan melakukan pengkajian permasalahan, lalu menentukan daftar isu, menganalisis isu, menetapkan isu, dan juga menyusun analisis pemecahan isu. Output dari kegiatan yang pertama ini adalah mendapatkan judul gagasan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Untuk keterkaitannya dengan nilai-nilai aneka, ada nasionalisme dan komitmen mutu. Dan kontribusinya terhadap visi misi sekolah, kegiatan ini sejalan dengan visi di sekolah, yaitu menjadi tempat pengembangan SDM yang kompeten. Kegiatan ini juga memiliki penguatan nilai organisasi, seperti inovatif, sinergi, dan profesi. Adapun dari bukti pendukungnya nanti berupa skrip wawancara dan juga foto pendukung. Kegiatan kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan yang akan ditentukan. Ada 3 tahapan kegiatannya, menghubungi mentor, memaparkan temuan isu dan hasil analisis, lalu memaparkan gagasan solusi. Jadi untuk detailnya seperti ini, kegiatan kedua hampir sama dengan kegiatan yang pertama tadi. Lalu kegiatan ketiga melakukan konsultasi, tahapan kegiatannya seperti itu, ada nilai anekanya, ada keterkaitan dengan visi misi sekolah dan juga dengan penguatan nilai organisasi dan juga bukti pendukungnya. Kegiatan keempatnya melakukan diskusi dengan rekan sejawat atau guru. Kegiatan kelimanya menganalisis KIKD, dalam hal ini adalah mapel bahasa Inggris untuk kelas 12 semester ganjil SMK ya. Lalu merancang desain dan isi modul yang akan disusun, merancang media ajar, materi, dan jenis evaluasi dalam modul. Kemudian menentukan halaman web rujukan, serta mengupload media ajar dan evaluasi yang dibutuhkan. Kemudian kegiatan nomor 9 adalah membuat kode QR sesuai materi dan evaluasi yang dirancang. Kegiatan ke-10 adalah menyusun modul berkode QR sesuai KIKD, lalu melakukan pencetakan modul. Setelah melakukan itu kemudian mendistribusikan modul kepada siswa. Dan kegiatan yang terakhir adalah laporan kegiatan aktualisasinya. Dan berikut adalah jadwal rencana kegiatan aktualisasinya dari 13 kegiatan dimulai dari Agustus minggu keempat dan berakhir pada Oktober minggu kedua, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Kurang lebih seperti inilah gambaran singkat dari modul siswa berkode QR yang akan disusun, dan modul ini akan diberi nama The Awesomeness English. Kemudian ada sumber rujukannya, yaitu website yang sudah dipilih tadi. Ada 3 website yang dipilih yang sudah terpercaya dengan materi-materinya, yaitu Rumah Belajar, Google for Education, dan juga YouTube. Kemudian modul dicetak dan didistribusikan kepada siswa. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam seminar rancangan aktualisasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.